Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Jemaat, mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan,
Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua, umat manusia. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan. Tidak sedikit di antara kami, oleh karena situasi dan keadaan dunia saat ini yang berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kehidupan kami, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan. Bapa Surgawi, ampunilah kami. Kami mohon dengan rendah hati, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persilakan kepada Saudara Dion untuk memuji Tuhan.
dapat menunggumu. Badai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan,
di dalam Putramu Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Karena itu kami mengundang kuasa Roh Kudus di dalam perenungan firman-Mu Bapa. Biarlah firman kebenaran Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami percaya Roh Kudus Allah akan menyertai kami. Roh Kudus Allah akan memampukan kami sehingga firman yang kami akan dengarkan bersama tidak akan lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi Roh Kudus Allah akan memeteraikan, menuliskan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur serta permohonan kami Bapa, yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Esra 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima yang menyatakan, Koresi menginginkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresi, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, namun harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, dan syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. 1
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Shalom. Pada minggu masa Prapaskah yang keempat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama-sama. Walaupun melalui atau di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa semuanya itu oleh karena Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau membaca firman Tuhan pada saat ini, yaitu Esra pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di mana mau menceritakan di sini tentang pembangunan rumah ibadah. Nah, di sini mau dikatakan bahwa bangunan tempat beribadah dan gedung gereja itu sangat penting untuk membangunnya, untuk tempat persekutuan, dan juga untuk mengembangkan pelayanan dan kesaksian di mana-mana tempat. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita semua merindukan untuk membangun rumah ibadah. Dan juga kalau kita menengok masa-masa lalu di tempat-tempat pembangunan gedung ibadah atau yang ada di pedalaman-pedalaman, kita melihat bahwa walaupun mereka sangat minim atau warga kita sangat minim, tetapi mereka sangat rindu untuk membangun rumah ibadah. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka atau saudara-saudara kita yang ada di pedalaman-pedalaman? Mereka sangat rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi oleh karena keadaan dan situasi pada saat itu, yaitu mereka beribadah di rumah masing-masing. Ada juga yang berkerinduan beribadah, tetapi ada yang mengatakan nanti kalau ada rumah ibadah baru kami pergi beribadah, khususnya ibadah hari Minggu. Nah, di sini kita menyaksikan bahwa pembangunan rumah ibadah itu sangat penting. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa mau dikatakan bagi orang-orang yang ada di pedalaman? Itu saya mau katakan bahwa mereka rindu untuk beribadah di rumah ibadah. Tetapi oleh karena keadaan mereka, saudara-saudara kita yang ada di pedalaman itu tidak bisa, belum bisa. Tetapi saya mau katakan bahwa menurut pengalaman, bahwa mereka dengan usaha mereka sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Tuhan. Maka di sini mau dikatakan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Walaupun rumah ibadah dibangun tidak seperti saat ini, tapi rumah ibadah itu dibangun. Yaitu rumah ibadah dibangun. Dulu waktu di pedalaman itu atapnya bersama dengan dinding diambil dari daun-daun nipa, diikat begitu rapi oleh orang-orang yang ada di sana dengan daun nipa atau alang-alang. Itu yang mereka pakai. Dan bangkunya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, atau kursi, dia mengambil bambu, diraut bagus-bagus, bambu itu dengan panjang-panjang, baru diikat dengan rotan untuk pakai duduk beribadah. Itulah usaha saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Dan saya lihat ibadah dapat berlangsung dengan baik, sesuai dengan kondisi yang ada. Tetapi mereka dengan senang hati beribadah kepada Tuhan. Dan itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, mau dikatakan begitu pentingnya rumah ibadah. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa pembangunan rumah ibadah bagi saudara-saudara kita yang di pedalaman itu, oleh karena mereka minim, berapa keluarga saja,
Jadi masyarakat yang ada di sana non-Kristen, dia ikut juga mengambil bagian, membantu mereka bergotong royong. Dan mungkin mau dikatakan pada saat ini toleransi mereka ada pada saat itu, gotong royong dengan membangun rumah ibadah. Walaupun mereka diberikan upah untuk pembangunan itu, tetapi upah tidak seberapa. Dan mereka juga disiapkan oleh warga kita bagi umat non-Kristen itu untuk makan di sana. Tetapi mereka tidak dapat mengatakan itu najis, makanan mereka tidak najis. Tetapi mereka makan. Disinilah kebersamaan yang sangat saya lihat itu. Benar-benar mereka memahami apa yang dikatakan bertoleransi atau gotong royong. Demikian pun juga Bapak Ibu Saudara-saudara, jika mereka atau di luar warga jemaat kita, mereka membangun rumah-rumah, tempat tinggal mereka, kita juga tidak tinggal diam, tetapi kita juga turun tangan, bersama-sama bergotong royong untuk membangun rumah-rumah mereka, atau mungkin juga mereka masih membangun rumah ibadah pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bukan iri kalau saya mau katakan kita bersyukur pada saat ini rumah-rumah ibadah yang ada di pedalaman sudah dibangun dengan permanen. Jadi saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman-pedalaman zaman sekarang itu tidak lagi melihat daun-daun yang untuk atap dan juga untuk dinding rumah ibadah. Tetapi kita bersyukur karena begitu berkembang pesatnya jemaat sehingga dia dapat membangun rumah ibadah walaupun tidak seperti sekarang ini, tetapi rumah ibadah dari permanen dengan ukuran yang cukup dengan jemaat yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka karena kesabaran, ketaatan mereka, sehingga mereka dapat membangun rumah ibadah pada saat ini, dan mereka beribadah dengan baik, dengan sukacita, walaupun mereka masih dalam keadaan yang tidak seperti yang kita hadapi pada saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memahami pembacaan firman Tuhan yang ditulis oleh Esra pada waktu itu, di sini juga mau dikatakan membahas tentang pembangunan gedung gereja atau bait suci, atau ketaatan mereka atau umat Israel pada waktu itu. Yang mau dikatakan orang-orang pedalaman tidak mampu bukan karena berdosa, tetapi karena mereka miskin. Tetapi bangsa Israel berbeda dengan mereka yang ada di sana. Seperti yang dikatakan tadi bahwa bangsa Israel itu mereka dibuang ke Babel. Mereka menderita oleh karena dihukum oleh Tuhan. Kenapa dihukum oleh Tuhan? Padahal dikatakan umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Oleh karena bangsa Israel pada saat itu tidak lagi setia kepada Tuhan. Dan juga bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan. Tidak mendengarkan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan itu menghukum umatnya dengan cara bahwa Raja Nebukadnezar mengalahkan Yerusalem pada saat itu. Mengapa bisa Yerusalem dikalahkan? Yang adalah umat Allah yang ada di sana. Dikalahkan oleh karena Tuhan ingin mendidik umatnya. Tuhan akan menghukum umatnya dengan didikan seperti itu, dibawa ke tanah perbudakan pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau Tuhan menghukum umatnya, bukan berarti Tuhan akan
membinasakan umatnya. Tuhan akan menghabiskan umatnya pada waktu itu. Seperti bangsa Israel di bawah dari Mesir. Tetapi Tuhan tidak binasa semuanya. Umat Israel tidak binasa semuanya. Karena Tuhan menyertai. Rencana Tuhan bukan membinasakan, tetapi untuk mendidik. Kalau kita dididik oleh orang tua kita, kita dihukum. Kita dimasukkan ke dalam kamar kosong. Kita takut, tetapi bukan untuk orang tua membenci kita, tetapi untuk mendidik kita supaya kita atau umat itu hidup percaya kepada Tuhan dan juga mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Karena itu kalau kita melihat di dalam Wahyu 3 pasal 19 dikatakan, barang siapa kukasihi ia kutegur, sebab itu relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi pembuangan bangsa Israel itu Tuhan menegur dia. Tuhan menghukum, tetapi dia tetap mengasihi umat Israel. Supaya umat Israel kembali taat kepada Tuhan dan juga tetap juga bertobat dalam kehidupan mereka. Karena itu kalau kita mendengarkan, melihat bangsa Israel, apakah bangsa Israel itu tidak memanggil nama Tuhan? Dia memanggil nama Tuhan. Dan bangsa Israel mengetahui benar bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu memberkati mereka ketika mereka keluar dari bangsa Israel. Tetapi firman Tuhan juga mau mengatakan kepada kita pada saat ini. Pada Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas bagi kita sering berseru-seru kepada Tuhan, memohon berkat atau memohon kekuatan dari Tuhan. Tetapi apakah kita tetap melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita? Perintah-perintah Tuhan kepada kita, yaitu kita tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tetap melakukan perintah-perintahnya dalam hidup ini. Jadi seperti bangsa Israel, dia menyebut nama Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah Tuhan menghukum umatnya masuk ke tanah Babel pada saat itu ketika Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem pada saat itu. Dan apakah Tuhan memihak kepada Nebukadnezar? Tetapi kita melihat ada maksud Tuhan. Mengapa dia pakai Nebukadnezar untuk mengalahkan atau menaklukkan bangsa Yerusalem atau Yehuda pada saat itu. Nah, oleh karena itu mereka masuk ke tanah Kanaan dan ada perintah-perintah Tuhan yang disampaikan oleh Yosua, Musa juga. Ketika kamu masuk ke tanah Kanaan, janganlah menyembah dewa-dewa Kanaan. Apa itu larangan Tuhan? Ketika mereka masuk ke sana, dia mengatakan bahwa janganlah kamu kawin-mawin dengan orang-orang Kanaan. Tetapi bangsa Israel pada saat itu melihat dewa-dewa berhala yang diinginkan oleh orang Kanaan supaya orang-orang Israel juga menyembah dewa mereka, yaitu dewa. Mereka adalah dewa Asitoret atau dewa kesuburan. Dan di sini ketika bangsa Israel mengawini gadis-gadis orang Kanaan pada saat itu, dan juga pemuda-pemudanya kawin dengan gadis-gadis yang ada pada saat itu. Bagaimana kalau kita mengasihi orang itu, menikahi orang itu? Tentunya kita mengasihi. Apa yang dia minta kepada kita, kita berikan. Demikianlah bangsa Israel yang ada di Kanaan, bahwa dia condong kepada dewa-dewa berhala orang Kanaan pada saat itu, sehingga mereka
jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Israel ditawan ke Babel pada waktu itu. Dan yang dibawa ke sana bukanlah hanya rakyat-rakyat biasa, tetapi yang dibawa ditawan ke sana adalah juga nabi-nabi Israel, imam yang ikut ke sana. Walaupun mereka tidak ikut melawan Tuhan, tetapi apa maksud Tuhan? Sehingga para imam, nabi-nabi pergi juga bersama dengan masyarakat atau orang-orang jemaat Yehuda pada saat itu. Apa maksud Tuhan? Sehingga ia membawa orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan. Mungkin kita memikirkan mengapa lagi orang-orang seperti itu ditawan juga. Padahal mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi ada maksud Tuhan kepada orang-orang Israel yang ditawan ke Babilonia. Apa maksudnya? Supaya mereka, imam-imam yang ikut, nabi-nabi yang ikut juga, tua-tua Israel ikut, supaya tetap mendidik mereka di Babilonia pada waktu itu. Dan supaya juga mereka tetap percaya melalui didikan atau pengajaran orang-orang yang ikut yang tidak berdosa ke Babilonia pada saat itu. Dan yang kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan pada waktu itu kepada bangsa Israel yang ada di Babel. Kita lihat Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan ayat 7 dan disambung dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata kepada orang-orang yang ada pada saat itu atau yang ada di Babilonia pada waktu itu. Apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada mereka yang ada di Babilonia pada waktu itu, yaitu Yeremia menulis surat kepada bangsa yang ada di Babilonia. Apa yang dikatakan oleh surat itu kepada tua-tua Israel dan juga kepada imam-imam dikatakan, bangunlah rumah supaya ada rumah yang kamu tempati untuk tinggal. Itu firman Tuhan melalui Nabi Yeremia yang dikirim ke Israel, ke Babilonia. Kepada juga Nebukadnezar supaya memerintahkan supaya orang Israel membangun rumah untuk ditempati oleh mereka. Dan juga supaya mereka membuat kebun untuk ditanami untuk makanan mereka. Dan juga dikatakan mereka diingatkan supaya tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan usahakanlah kota itu. Oleh karena kesejahteraanmu adalah juga kesejahteraan kota itu atau kota Babel. Itu perintah Tuhan. Berarti Tuhan tidak membiarkan mereka binasa. Tidak membiarkan mereka binasa pada waktu itu. Oleh karena itu, jikalau Tuhan tidak membiarkan mereka binasa, apa sebabnya sekian lamanya mereka ada di Babel, yaitu 70 tahun mereka ada di Babel. Dan juga masih ada perintah, kawinkanlah anak-anakmu laki-laki perempuan supaya mereka ada keturunan di sana. Yang artinya di situ kita mengingat bahwa Tuhan tidak membinasakan umatnya. Oleh karena disuruh kawin mawin dengan bangsa Israel itu sendiri, bukan disuruh kawin dengan orang-orang yang ada di Babel. Berarti Tuhan masih mengasihi umatnya. Dan kita melihat pada ayat yang ke-10 yang dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan begini. Dan itu yang akan dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu Tuhan berfirman sesuai dengan rencananya. Pada Yeremia 29 ayat 10 dikatakan, yaitu sampai 70 tahun menurut Nabi Yeremia. Jika waktu Tuhan sudah tiba, maka memang mereka akan dibawa
ke Yerusalem kembali, ke tanah air mereka dibawa ke Yerusalem. Oleh karena Tuhan sudah berfirman bahwa sampai 70 tahun kamu akan berada di Babilonia baru. Tuhan memakai alatnya untuk membawa kembali mereka ke tanah Yerusalem atau tanah air mereka. Siapa yang diutus oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan membawa mereka ke tanah Yerusalem kembali? Yaitu dikatakan, yaitu Kores, raja Persia pada saat itu. Yang dikatakan dalam Esra 1 pasal 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan, pada tahun pertama Tuhan membangkitkan Raja Kores yang mengalahkan Babel untuk membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, tidak adakah raja-raja lain yang percaya kepada Tuhan? Mengapa Kores raja Persia itu dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah Yerusalem atau ke Yehuda? Yang dikatakan di sini, Tuhan sudah memakai orang-orang yang mungkin kita katakan tidak percaya kepada Tuhan, tetapi itulah Tuhan memakai sebagai alatnya. Jadi Kores di sini yaitu raja Persia yang mau dikatakan bukan orang percaya kepada Tuhan, belum mengenal kepada Tuhan, tetapi pengakuan Kores pada saat itu bahwa dikatakan di sini perintah Kores raja Persia mengaku bahwa segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan oleh Tuhan kepadaku. Jadi tugasnya bahwa Kores akan memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Mengapa yang dikatakan mengapa Kores? Itulah alat dipakai Tuhan untuk membawa bangsanya kembali ke tanah Yerusalem pada waktu itu. Dan Tuhan dengan doa Kores pada saat itu mengatakan bahwa semua bangsa pendatang akan kembali dan Tuhan akan menyertai mereka. Jadi di sini bahwa Kores tidak mengenal Tuhan, tetapi dipakai Tuhan dengan segala sesuatu yang akan dibawa kembali ke Yerusalem. Jadi di sana orang-orang di sana, penduduk di sana diharuskan untuk membiayai atau membekali orang-orang Yerusalem kembali ke Yerusalem atau orang Israel itu dengan emas dan perak, dengan ternak disiapkan oleh penduduk yang ada di sana, dan mereka diharuskan untuk memberikan juga sumbangan kepada bait Allah yang akan dibangun di Yerusalem pada saat itu. Jadi Tuhan memang tidak menghendaki umatnya itu binasa, tetapi Tuhan menghendaki umatnya itu tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia dibuang ke negeri orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu kita melihat di sini bahwa Kores itu dipakai Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan memakai dia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, sering ada pertanyaan dalam hati kita, mengapa orang-orang yang tidak benar diambil mereka untuk melayani Tuhan, untuk menjadi alatnya, alat Tuhan untuk melayani, dan juga hal-hal lain dipakai oleh Tuhan. Nah, pertanyaan ini muncul kepada kita karena penilaian kita sebagai orang yang percaya. Biasa kita mengatakan orang itu kok dia bekas narapidana, kenapa dia menjadi alat Tuhan? Orang itu kok masa lalunya sangat suram, kenapa Tuhan memakai dia? Itu yang biasa kita pikirkan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah melihat bahwa Tuhan memakai Kores ini, sehingga kita menilai orang
Kita tidak bisa menerima orang itu mungkin diangkat jadi majelis. Kita hanya melihat latar belakang orang yang tidak benar. Nah, di sini kita keliru. Mengapa kita yang menghakimi sesama kita manusia? Itu tidak ada hak untuk menghakimi sesama manusia. Tetapi Tuhanlah yang mengetahui apa maksud Tuhan mengambil orang itu menjadi pelayannya. Karena itu kita kembali kepada Kores, Tuhan pakai pada waktu itu. Demikian pun juga kita melihat pada waktu itu bahwa di sana kalau kita bandingkan orang yang tidak percaya, yaitu Rasul Paulus, mengapa Tuhan memakai dia menjadi pemberita Injil yang begitu sukses di dalam memberitakan firman Tuhan. Mengapa Tuhan memakai mereka, yaitu Tuhan tidak melihat latar belakang mereka, tetapi Tuhan fokus kepada orang itu, bahwa orang itu akan dipakai oleh Tuhan. Dengan Tuhan memakai dia memperlengkapi semua dengan hal-hal yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Karena itu janganlah kita cepat untuk menghakimi orang lain. Kita serahkan kepada Tuhan, kita mendoakan Tuhan pada saat itu dia begini, tetapi saat ini diangkat menjadi pelayan Tuhan, menjadi alat Tuhan. Nah, itu yang baik, yang kita hanya menghakimi orang lain dan kita katakan tidak layak untuk menjadi alat Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan kita firman Tuhan mau mengatakan kepada kita pada saat ini bahwa kita juga sebagai orang, kita tidak sempurna, kita juga pernah melakukan dosa, tetapi Tuhan memakai kita pada saat ini. Karena itu kita kembali melihat bahwa Tuhan tidak hanya memakai orang-orang yang benar, tetapi Tuhan tetap memakai kita, orang yang tidak sempurna. Karena yang sempurna adalah Tuhan. Tuhan menyempurnakan apa yang kita lakukan. Itu yang kita harus pegang dalam kehidupan kita. Kita katakan saya tidak mampu, saya tidak bisa melakukan ini. Memang kita tidak bisa, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Dialah yang menyempurnakan apa yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, judul dari tema kita, siap menjadi alat Tuhan. Apakah kita pada saat ini siap menjadi alat Tuhan? Jangan kita menolak ke belakang bahwa saya tidak siap oleh karena latar belakang saya begini. Namun kita serahkan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhanlah yang menyempurnakan apa yang kita lakukan dalam sepanjang hari kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kita menjadi alatnya, dalam mewujudkan kesediaan kita menjadi alat Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kita supaya kita layak dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, pada saat ini kita melihat saudara kekasih kita, yaitu namanya saudara kita Dwi Meilana, akan diteguhkan sidinya pada saat ini. Yang tentu saudari sudah menerima ajaran-ajaran dalam katekisasi yang telah dia dengarkan itu. Dan itu berarti kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setelah mereka diberkati nikahnya sebentar, berarti kita bersyukur keluarga Kristen di Bahtera Kasih ini menjadi bertambah satu keluarga lagi. Dari Pelkat PKB ada lagi Bapak PKP. Dalam hal ini kita bersyukur, dan juga kedua saudara kekasih kita setelah nanti
diberkati perkawinannya, berarti mereka juga siap untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dari kedua saudara kekasih kita. Dan bertambah pelayanan kita di gereja Batra Kasih ini. Tentunya saudara berdua akan siap. Dan kita lihat Pak Leo sekarang sudah menjadi majelis. Itu sudah siap untuk menjadi alat Tuhan. Nantinya menjadi kepala keluarga. Tentunya juga dia siap menjadi kepala keluarga. Dan juga ikut dalam pelayanan PKB. Demikian pun juga Saudari Dwi akan siap untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam ibadah-ibadah PKP. Yang saya sudah katakan, menjadi pelayan di dalam bukan hanya langsung untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi menjadi liturgos di sana itu juga bagian dari pelayanan. Jadi kedua saudara kekasih kita siap untuk diberkati Tuhan, siap untuk menjadi alat Tuhan. Dan pada saat ini kita katakan bahwa Tuhan juga akan mengubahkan semua kita kepada saudara berdua. Tuhan akan mengubahkan semuanya sehingga kedua saudara siap menjadi alat Tuhan kemudian. Karena itu marilah menjadi alat Tuhan, bukan kita mau menepuk dada kita bahwa saya alat Tuhan, tidak. Tetapi kita melakukannya itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lakukan dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Mari saudara-saudara berdiri untuk kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam peneguhan sidih. Jemaat, hari ini kita menyambut saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa, iman, dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan percaya bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Doa penguatan. Sebelum saudara ini mengucapkan pengakuan iman, perjanjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa dan berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengakui imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dan setia dalam sukacita, penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya dihadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Pengakuan dan janji. Kami mengundang saudara berdiri, akan diteguhkan sidi untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus,
dan Tuhan Juru Selamat kita menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Yang kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkan siang dan malam? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus yang setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia saudara miliki? Saudara Dwi Meliani Lia Daud, apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Peneguhan berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dengan dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus.
Berikan sebuah surat sidi jemaat sebagai tanda kedewasaan iman, dan saudari berhak ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Dan sebuah Alkitab yang berisi firman Tuhan, bacalah dan renungkanlah itu setiap saat sebagai pedoman dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara jemaat, sambutlah saudara kekasih ini sebagai warga jemaat Sidi Baru dan yang akan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Mari kita mendengarkan satu pujian yang akan disampaikan oleh warga Sidi Jemaat Baru sebagai pengakuannya sudah dewasa dalam iman. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, tiun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita menundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami tidak henti-hentinya Tuhan, kami datang sujud menyembah Engkau, karena kami mengucap syukur, karena Allah selalu hadir dalam hidup kami, apa yang kami lakukan, khususnya di dalam ibadah. Minggu ini dirangkaikan dengan peneguhan sidi bagi saudara kekasih kami. Kami dapat melakukannya karena Allah bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Teristimewa ya Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kami percaya Tuhan akan memeteraikan dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu itu dapat kami pahami dengan baik, dan kami akan melakukannya dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang telah menyapa kami, firman kebenaran yang telah diperdengarkan Tuhan.
yaitu kami akan siap menjadi alat Tuhan. Jangan kami hanya mengaku akan siap, tetapi kami biasanya tidak mampu untuk melakukannya dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus akan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hadir dalam ibadah hari Minggu ini dan juga yang mengikuti di rumah masing-masing secara live ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga hadir di sana, memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Walaupun kami jarak jauh ya Bapa, tetapi jarak jauh tidak menjadi penghalang bagi kami. Tetapi Tuhan hadir di mana-mana. Itulah yang menjadi pengharapan bagi kami, sehingga kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, juga presbiter yang hadir pada saat ini dari sektor 11 ya Tuhan. Terima kasih kehadiran mereka dalam mengangkat tugas pada saat ini. Terima kasih, berkati mereka juga dalam kehidupannya, sehingga mereka dengan penuh ketaatan selalu setia untuk mengangkat tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pemandu lagu, organis, dan juga multimedia pada saat ini yang selalu hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga di dalam sepanjang hari kehidupan mereka, agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memperlengkapi setiap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi majelis jemaat yang ada di sektor 1 sampai sektor 12. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka semua bersama dengan keluarga-keluarga yang ada. Berkati anak-anak mereka, sehingga kami juga tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dan memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengangkat segala tugas yang dipercayakan kepada kami. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pegawai-pegawai kantor yang ada, yang selalu setia menyediakan alat untuk kami pakai dalam ibadah, tata ibadah, warta jemaat, dan lain sebagainya. Mereka tetap percaya atau siap untuk menyediakan apa yang kami butuhkan dalam ibadah. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa bagi unit misioner yang ada di Bahtera Kasih, koster yang ada, dan juga satpam, dan juga cleaning service yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan melakukan pekerjaannya karena Tuhan menyertai mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di Bahtera Kasih, khususnya Bapak Pendeta Wagei sebagai ketua majelis jemaat, sebagai ketua Mupel yang ada di Sulsel Barat. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, agar beliau boleh mengangkat tugasnya dengan baik. Demikian pun juga sebagai kepala keluarga, berikan juga kekuatan sehingga Bapak Pendeta sebagai keluarga dapat memimpin rumah tangganya dengan baik, baik bagi istri dan juga anak-anak kekasih. Demikian pun juga saudara-saudara kami, bagi hamba-Mu dari gereja seasas, berkati mereka semua. Demikian pun juga bagi Nona Vikaris Kristi yang sementara menjalankan masa vikariatnya pada saat ini. Berkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga dia dapat menyelesaikan masa vikariatnya dengan baik, dan dia dapat diteguhkan menjadi pelayan firman dan sakramen dimanapun nanti ia akan ditugaskan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan juga
jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Kami juga mendoakan mereka kiranya Tuhan tetap menyertai mereka dalam kehidupannya. Dalam kehidupan yang masih menghadapi pandemi COVID pada saat ini. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk menghadapi segala penderitaan pergumulan, sehingga kami sebagai orang percaya bahwa Tuhan bersama-sama dan selalu mengasihi kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Berkati mereka Tuhan. Bapak Presiden bersama dengan wakilnya dan semua jajarannya Tuhan. Bapak Bupati dan juga kecamatan dan juga RT yang ada, kami serahkan kepada Tuhan supaya mereka juga tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan firman, mulai dari sinodal sampai juga ke Mupel, jemaat-jemaat yang ada, pelkat-pelkat yang ada. Berkati mereka semua Tuhan, supaya kami bersama-sama mengangkat pelayanan penuh dengan sukacita dan bertanggung jawab. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih ada dalam kelemahan tubuh pada saat ini, yang dirawat di rumah sakit masing-masing, juga yang sudah ada dalam masa pemulihan di rumah masing-masing. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka, agar kami kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih ada dalam duka cita pada saat ini. Mari Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka semua, agar mereka kembali memuliakan nama-Mu. Dan mereka yakini bahwa Tuhan tetap memelihara dan melindungi mereka dalam sepanjang hari kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi daerah-daerah yang masih dilanda banjir dan juga musibah-musibah bencana alam yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan menyertai mereka dan ajarkan kami juga untuk senantiasa mengelurkan tangan pengasihan kami kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka, sehingga juga mereka selalu mengucap syukur dan percaya bahwa masih ada saudara-saudara yang kekasih, yang seiman, yang dapat memperdulikan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak larut dalam penderitaan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Wagei yang berangkat ke Raha dalam rangka tugas kegerjaan. Mari Tuhan menyertai beliau sampai kembalinya nanti ya Tuhan. Berkati agar boleh kembali bersama-sama dengan kami dan kami bersama-sama untuk melakukan pelayanan di tempat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus bagi Ibu Fiana Pehopu yang mungkin masih dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan menyertai. Pulihkan dia agar Ibu Fiana dapat kembali melaksanakan tugasnya sebagai pegawai kantor. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing. Dan juga kami mengucap syukur atas pertambahan saudara-saudara kami, pertambahan usia dan pertambahan perkawinan. Mari Tuhan berkati mereka. Dalam sukacita mereka tetap mengakui bahwa hanya Tuhan yang menambahkan usia dan usia perkawinan. Karena itu di dalamnya kami tetap mengucap syukur kepadamu. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan pelayanan dalam seminggu ini. Minggu ke depan, mari Tuhan menyertai kami, agar kami dapat mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini, biarlah hari ini kami boleh lalui dengan baik. Walaupun cuaca di luar, yaitu hujan turun ya Bapa. Namun kami percaya Tuhan memberikan cuaca yang baik ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan memberikan cuaca yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Sesungguhnya masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu Tuhan. Namun kami percaya segala kekurangan kami Tuhan akan menambah-nambahkan kehidupan, berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan menyempurnakan doa kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab di dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Untuk memberikan persembahan ke depan.
baitnya yang kedua. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan akan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan perpuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau Allah kami menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Dina Lambe Pembonan, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 11, pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete dan Ibu Evin Sapulete. Persembahan pujian Saudara Dion Makagiansar, organis Saudari Cynthia Limpo, produksi siaran tim multimedia, dan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, ibadah sektor pelayanan secara online akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 10 Maret 2021, waktu pukul 19.30 WITA sampai selesai. Pelayan firman Ibu Pendeta Dina Lambe Pembonan, pelayan liturgi Penatua Daniel Tauntu dan Penatua Martinus Konco, pemandu lagu Ibu Marla Makaleo, organis Ibu Sabrina Tarigan, tempat di gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah Pelkat PKP GPIB via online. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 9 Maret 2021, waktu pukul 19.30 WITA sampai selesai. Pelayan firman Ibu Pendeta Helmi Supit, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Saudara Samuel Saranamual. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Yang ketiga, ibadah peresmian dan pelantikan pengurus Capendik Cabang Bahtera Kasih. Ibadah peresmian dan pelantikan pengurus Yayasan Pendidikan GPIB Cabang Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 14 Maret 2021, waktu pukul 9 WITA sampai selesai. Pelayan firman Bapak Pendeta Roberto JM Wagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua di sektor pelayanan 1,
Pemandu lagu Saudara Ernesto Renau dan Saudari Indriani Dame. Organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran jemaat secara virtual online pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Chris Leonard Manangka, anggota jemaat sektor pelayanan 4 GPW Batrakasi, dengan Dwi Milana Lia D, anggota jemaat Immanuel Rante Dambu Mamasa. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Maret 2021 pukul 10. Diundang majelis jemaat sektor pelayanan 4 dan orang tua dan saksi dalam pastoral tersebut. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Maret 2021 pukul 10 WITA. Pemandu lagu dan organis Ibu Angel Soekarno dan Bapak Ganet Soekarno. Yang kedua, bidang Infokom dan Litbang. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu di Jemaat Batrakasi mulai tanggal 14 Maret 2021 akan dibuka secara luring pada pukul 6 dan jam 9 pagi. Mengingat keterbatasan kapasitas ruangan, tempat duduk, dan untuk menjalankan protokol kesehatan, maka untuk kegiatan tersebut jemaat dapat mendaftarkan diri di kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja Selasa sampai dengan Kamis pukul 8.30 sampai dengan pukul 17 WITA, atau lewat WA admin 012 4845 0297 dengan mencantumkan nama, sektor, dan waktu ibadah. Ibadah daring online via YouTube pukul 9 WITA tetap dilaksanakan bagi jemaat yang tidak bisa hadir secara luring. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPW Batrakasi Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.